Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah menuju Jannah. Baik, Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Sabar bertahan entah sampai kapan. Sabar menjadi kunci harmonis hubungan suami istri. Tapi sebelum Hilman melanjutkan tausiahnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtv official. Sudah ada penanya dari @Raisandri Anias. Raisandrianias susah banget namanya. Raisandrianias pokoknya gitu lah ya, panggil aja Raisa lah ya. Assalamualaikum Hilman dan Bang Bedu. Kenalin aku Raisa, penonton setia Jalan Dakwah. Punten mau curhat, aku punya suami yang demen banget ngerendahin istrinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Suami bilang aku tuh cuma perempuan miskin yang beruntung karena nikah dengan lelaki kaya. Kalau bukan karena suami, mungkin aku masih kerja banting tulang buat bayarin uang sekolah adik dan biayain ibu yang sudah sakit-sakitan. Selama ini aku hanya bisa bersabar dan memilih diam. Karena aku tahu betul modelan suami aku tuh seperti apa. Semakin dibantah, maka semakin pedas pula omongan yang keluar dari mulutnya. Aku juga sengaja milih diam karena nggak mau anak-anak melihat bapak ibunya bertengkar. Aku pengen anak-anak tahu ibu dan bapaknya adalah pasangan yang harmonis. Apakah menurut keputusan aku sudah tepat? Bukan aku ya, Raisa ya. Kan aku bukan ini mas Raisa. Bunda, menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Menikah itu menyatukan dua hati dengan satu tujuan yang sama. Setelah menikah, kita nggak boleh merasa diri lebih daripada pasangan kita. Kenapa? Karena rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu saling bukan saing. Di rumah tangga ketika ada satu pihak yang merendahkan pihak yang lain, pasti akan jadi luka yang terus ada di hatinya. Maka nasihat AA yang pertama, suaminya Raisa, siapa namanya? Raimu mungkin. Saya nggak tahu namanya, dia nggak sebut nama suaminya Raisa yang bertanya, kalau lisanmu pernah menyakiti istrimu, minta maaf. Apalagi hati perempuan. Al-mar'atu kal mir'ah. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Kenapa Hilman tahu? Karena saya di rumah hidup dengan banyak perempuan. Istri saya ya perempuan. Dan anak saya ada 4, semuanya perempuan. Jadi saya diizinkan Allah untuk tahu dan peka perasaan perempuan. Maka belajar untuk menjaga hati perempuan, minta maaf. Dan yang kedua, untuk Raisa, mungkin suamimu bilang seperti itu karena ada sesuatu yang, mohon maaf, suamimu mungkin tidak tahu atau khilaf dengan perbuatan itu. Maka siapkan ruang di hati untuk memaafkan suamimu. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setuju? Jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga. Karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Bunda sebagai istri pengen punya suami soleh, cakep, kaya, pinter, baik hati, lembut hatinya. Sempurna seperti itu
Sulit. Gimana? Sulit. Kadang izin, ada suami yang hatinya soleh, baik, izin. Ekonominya mungkin tidak sebaik yang kita harapkan. Betul? Ada yang ekonominya baik banget, kaya luar biasa, tapi tidak sesoleh yang kita inginkan. Betul? Ada yang soleh, kaya, ya tapi wajahnya, ya begitulah. Kalau kita ke kondangan sering bilang sama suami, ayah jangan turun ayah Maya. Di mobil aja ayah Maya, ada. Ada yang begitu, ada atau tidak? Ada yang cakep, ada yang soleh, tapi izin hatinya mudah terbagi dengan orang lain. Ada yang begitu? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Maka belajar ridho menerima apa yang Allah hadirkan untuk kita. Setuju? Maka sabar kunci harmonis rumah tangga. Sabar kunci harmonis suami istri. Jangan pernah bilang begini, gimana ya biar rumah tangga aku gak ada masalah. Gampang, gak usah berumah tangga. Hidup itu harus ada masalah, betul? Berarti rumah tangga kita bertumbuh kalau ada masalah. Ibaratnya begini, Bunda tahu buaya? Bang Beduk? Kok saya buayanya? Iya, saya nanya tahu apa enggak buaya? Ya anak kecil juga tahu buaya. Iya. Tapi masalahnya kan rumah tangga sama buaya kita tahu kolerasinya kemana. Iya, Bang Bedu buaya bukan? Bukan. Ya udah, nggak usah merasa tersinggung gitu. Tapi saya kadang-kadang emang kayak buaya. Bukan kan nanya, ini mah nanya. Iya. Sok jawab. Iya. Bunda tahu buaya? Bang Bedu tahu? Tahu. Iya udah. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Air yang tenang. Jawab atuh buaya diam-diam aja. Beriak apa tenang? Air yang tenang. Oke, cocok. Ternyata buaya itu hidupnya bukan di air yang beriak, tapi di air yang tenang. Ini rumus rahasia. Kalau rumah tangga kita tenang-tenang saja, hati-hati jangan-jangan ada. Gak usah tersinggung gitu, biasa aja. Dan izin ya Bunda, berarti ujian itu, masalah itu adalah cara kita bertumbuh di rumah tangga, betul? Dan biasanya selalu ada pelangi setelah badai. Dan biasanya lebih romantis setelah rumah tangga diuji dengan ujian yang berat. Setuju? Sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti banjir. Lah, daerah badai mana? pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Betul? Semua ada saatnya, semua ada waktunya. Tujuan rumah tangga bukan dunia, tapi tujuan rumah tangga adalah surga. Betul? Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah kumpulkan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangan sekali lagi Ibu untuk Ahilman. Tapi iya, buaya itu konon katanya simbol hewan yang setia. Setia. Makanya di adat Betawi kalau mau lamaran bawa roti buaya. Iya. Kenapa bawa roti buaya? Karena kalau bawa buaya aja siapa yang berani bawa? iya benar. Iya. Dan Bang Bedu, iya. Buaya itu punya sifat setia. Nah, tahu dari mana? Selama ada di air. Oh, iya karena buaya di air setia. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Makanya disebut. Maka yang macam-macam namanya apa? Buaya darat. Tepuk tangan untuk Ahilman ya. Saya kena lagi deh ya. Baik kalau gitu sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa yang suaminya buaya? Saya. Semangat ya. Saking semangatnya saya lupa suaminya buaya. Silakan mana? Ya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Uhwah dari Majelis Taklim Cilegon. Ya. Cilegon, tepuk tangan untuk orang Cilegon. Izin pula Ibu, kita mau namanya kasih Ibu Uhwah. Uhwah Islam. Nama panjangnya memperkuat persatuan Uhwah Ya. Islam. Ya, gitu. Baik Bunda. Silakan Ibu. Silakan. Saya izin ngasih yel-yel dulu. ada Ada yel-yel. Ada yel. Boleh. Silakan. Iya kayak Cilegon. Wong Cilegon. Alhamdulillah. Juara singkatan dari jujur, adil, religius. Juara. jujur, adil, Religius. Jujur, unggul, adil, religius. Oh ada unggulnya ya? Ya, ada. Kayak bibit ya unggul ya? Ya. Bu, ya? Ya oke. Izin saya mau menanyakan ini ceritanya dari curhat teman saya. Teman saya, iya. Gitu. Bukan saya pribadi ya. Ya. Gitu. Panjang nggak ceritanya? Enggak juga sih. Duduk dulu kalau gitu kan. Kalau pendek diri aja. Tapi bukan berarti juga saya membuka aib orang. Iya. Karena artinya teman saya itu curhat gitu kan. Minta solusi gitu. Jadi sebut saja Siti. Siti itu menikah dengan seorang laki-laki dijodohkan oleh orang tuanya gitu. Jadi bukan berarti dia pelakor karena memang dia artinya karena dijodohkan menuruti kehendak orang tua gitu Pak. Kemudian dari pernikahannya mempunyai satu orang anak laki-laki. Izin. Dijodohkan dengan laki-laki yang sudah punya beristri. Oke. Ya, Oh gitu. dijodohkan. Dijodohkan dengan laki-laki yang sudah beristri dan beranak gitu ya. Kemudian dari pernikahannya itu punya satu orang anak laki-laki ya. Cuma perlakuan suaminya terhadap Siti ini gitu sebagai istri kedua itu berbeda gitu. Terhadap istri pertama beliau itu sering quality time, sedangkan Siti nggak pernah diperlakukan seperti itu. Kemudian ketika istri yang pertama juga ulang tahun, beliau selalu memberikan hadiah, sedang Siti tidak gitu kan. Kalau istrinya ulang tahun, Ya. tiup lilin. Ya. Pas Siti ulang tahun, niup bohlam. Gitu. Pokoknya nggak dilakukan lah ya, nggak sama lah ya Bu ya. Jadi yang ingin ditanyakan harus bagaimana bersikap gitu ya Siti ini terhadap suaminya gitu kan karena ketidakadilan perlakuannya gitu. Dan apakah Siti ini harus tetap bersabar ataukah gitu harus minta pisah gitu ya. Mohon solusinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, resiko jadi istri yang kedua salah satunya harus menerima kalau kemudian suami kita lebih perhatian kepada istri yang pertama. Dan menurut AA itu suami yang adil. Jadi setelah menikah dengan yang kedua tidak lantas berkurang cinta kepada yang pertama. Justru harusnya bertambah. Menurut saya, izin ya, justru tidak adil setelah dia menikah dengan yang kedua, dia lupa dengan yang pertama, lebih condong kepada yang kedua. Adil itu bukan sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimanapun istri yang pertama, dia yang mendampingimu dari belum apa-apa jadi siapa-siapa. Betul? Jadi kalau Bunda tanya, suami yang adil ketika poligami yang seperti apa? Yang cinta kepada pertama tidak berkurang ketika dia menikah dengan yang kedua. Ini menurut guru AA. Karena AA belum tahu apakah begitu atau tidak kan. Tapi poin,
Kenapa ibu yang bilang jangan-jangan? Emang ibu siapa saya? Kenapa repot begitu? Maksudnya jangan-jangan ada niat. Oh, enggak. Gitu. Bunda. Jadi izin itu yang harus kita terima dulu. Yang kedua, ini nasihat untuk para suami yang mungkin punya keinginan, punya niat dan ada kesempatan. Dan yang paling penting punya kemampuan. Silahkan untuk bersikap seperti itu, tapi jangan sampai sikapmu menyakiti salah satu daripada pasanganmu. Betul? Kata Nabi SAW, barang siapa seorang suami yang ketika di dunia dia punya istri lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berlaku adil dalam hidupnya, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan dengdek. Gitu. Berat sebelah. Iya. Miring jalannya. Jadi mohon maaf, poligami itu memang ada syariatnya, silahkan. Tapi bukan berarti tanpa syarat. Betul atau tidak? Dan izin ya, AA melihat istri ibu mungkin punya perasaan seperti itu karena diperlakukan kurang adil oleh suaminya ini. Maka ke depan ini adalah pilihan. Tidak mudah jadi istri yang kedua memang. Tapi kita harus adil dengan perasaan kita. Tidak ada yang salah dengan istri yang kedua. Selama dia bisa punya hati yang kuat untuk bisa melewatinya. Betul? Tidak ada yang salah seorang suami punya istri lebih dari satu selama... Salah katanya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah seorang suami punya istri lebih dari satu selama dia bisa adil menghadirkannya. Dan tidak ada yang salah ketika bunda jadi istri yang pertama untuk ridho dan ikhlas. Ketika suami kita ditakdirkan punya istri lebih dari satu. Ya udah pulang aja kalau gitu. Susah diceramahin yang di sini itu. Salah. Maka kulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Betul? Maka nasihat AA buat Ibu Siti yang tadi, sabar, yang kuat, dan tunjukkan sikap terbaik. Satu, kepada suami, dan yang kedua, kalau poligaminya benar, harusnya dia juga punya sikap yang baik sama istri pertama daripada suaminya. Betul? Istri pertama, istri kedua jangan jadi bertengkar. Kalian tuh bukan musuh. Kalian itu mengurus laki-laki yang sama. Mengurus laki-laki yang sama, betul? Pintu surgamu memang ada pada suamimu yang mungkin Allah takdirkan punya istri lebih dari satu. Makanya izin, ini mah mungkin pertanyaannya agak pelik dan kompleks, tapi AA melihat memang ada perasaan yang mungkin dia merasa tidak utuh dicintai sehingga dia merasakan kehilangan. Padahal izin, jauh sebelum itu boleh jadi istri yang pertama lebih duluan kehilangan separuh dari perasaan ketika ada istri yang kedua. Betul? Jangan baperan, lewati semuanya. Memang ada orang yang ditakdirkan seperti itu. Dan Allah tidak mungkin menitipkan seseorang di hatimu kecuali Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk bisa menerima orang itu di hatimu. Tepuk tangan untuk ibu yang bertanya. Begitu Ibu Ukhuwah ya. Semoga antara Siti dan yang pertama terjadi ukhuwah. Siapa Islamiyah namanya yang pertama? Yang kuat. Setu ya? Bukan. Siti dan Setu bukan? Siti dan Setu danau Setu. Siti dan istri pertama siapa, sebut saja siapa namanya? Halimah. Siti dan Halimah. Ya. Jadi kan bisa bersatu jadi Siti Halimah. Ya. Bergabung ya, baik. Oke, setelah Ibu Ukhuwah, kita ke siapa lagi yang mau bertanya? Ya, oke. Ya, Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saya dari Majelis Taklim Al-Guruba Bandung Banjaran. Bandung Banjaran, tepuk tangan untuk orang Bandung Banjaran. Dengan ibu siapa? Maaf ibu. Umi Neneng. Umi Neneng. Iya. Ibu Umi atau ibu Neneng? Umi. Umi, Ya. ibu Umi ya? Oh ya, Umi Neneng. Iya udah Umi Neneng. Ibu Umi Neneng. Silakan Ibu Umi Neneng. Aa mau curhat. Iya Bunda. Sejak awal saya itu dibawa sama suami saya Jalan-jalan. tinggal di rumah mertua. Tinggal di rumah mertua. Oke, Ya. baik. Terus perlakuannya itu sangat menyakitkan gitu. Jadi selalu disalahkan. Kalau masak nggak kepake gitu. Nggak dimakan ya ibu. Nggak dimakan. Kadang sampai pernah masak dibuang. Siapa yang buang bu? Mertua. Astagfirullahaladzim. Terus sekali ini pernah ya dibuang. Ibu mertua itu masak persis masakan saya seperti yang Ibu semula. masak? Iya. Ibu dendam terus ibu buang? Nggak? Enggak. Oh, enggak. Nah kata ibu mertua, Iya. pasti nih makanan anak saya ya dimakan habis enak katanya daripada Masakan ibu. masakan ibu. Padahal secara rasa sama. Iya, menurut iya ibu ya. gitu. Jadi nggak ke ini. Nah, suatu waktu kalau udah ini, terus saya cerita sama suami saya gitu. Katanya bilang sabar, sabar aja katanya gitu. Padahal ini hal yang sangat menyakitkan di hati Iya. ibu ya bu ya. Nyuci piring, terus diulang kembali Dianggap nyucinya. belum bersih. Iya, nggak bersih katanya. Padahal cucian mertua ibu juga sama. Iya, bersihnya. iya. Nah, terus beliau itu saya itu kan cerita gitu sama saudara kakak ipar, gimana gitu. Katanya sama seperti ini, harus sabar aja, sabar. Tapi ibu benar-benar bisa menerima dengan sabar. Iya. Atau sudah nggak tahan lagi ibu? Iya, kalau lama-lama gitu ya, sabar, menahan sabar. Saya takut. Ibu meneteskan air Iya. mata karena Tahu itu ibadah kan pahala buat saya, tapi kalau terlalu sering terus-terusan begini harus bagaimana? Saya takut kehilangan rasa terhadap suami saya gitu. Bagaimana solusinya? ibu khawatir kehilangan rasa terhadap suami gara-gara Iya. perilaku mertua ibu kepada ibu. Iya gitu. Takut kehilangan rasa kepada suami saya Tapi karena ibu sudah coba untuk saya sabar. udah nggak tahan kesabaran. Berdoa sudah? Berdoa sudah dilakukan, bersabar terus. Tapi ya itulah yang intinya takut. Sampai saat ini Sakit, luka itu masih ada di hati ibu. Iya terhadap gitu. perilaku mertua ibu kepada Iya. ibu. Oke. Takut sabar hilang, rasa-rasa sayang Kepada suami suami, hilang. rasa takut Oke, hilang baik, Ibu. gitu. Oke. Makasih. Sama-sama. Gimana solusinya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dengarkan jawaban dari AA. Bagaimana sih menyikapi perlakuan mertua yang sangat menyakitkan. Khawatir rasa cinta kepada suaminya justru menghilang karena perlakuan ibu mertua. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.